Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun berada, kita jumpa lagi di channel saya, di channel Junediano Kebun Berkah, merupakan channel resmi Kebun Berkah. Pagi hari ini saya berada di Pekanbaru di Persemaian Permanen Tuah Karya. Nah, Persemaian Permanen Tuah Karya yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah dan Sungai Indragiri Rokan. Ini saya bersama dengan Pak Irpana, kepala balai ini yang pakai Selamat pagi. Pakai apa namanya? Batik. Terus bersama Bu Kiki, beliau pengelola persemaian. Terus ada Pak Arif, ini kasih RHL Bpdas Indragiri Rokan. Oke. Yang lagi mengambil gambar ini Mas Aji seperti biasa. Ya. Nah, terkait persemaian permanen Pak Kepala Balai dulu ya. Yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Indragiri Rokan ini lokasinya berapa Pak? Lokasi keseluruhannya baik untuk bangunan maupun untuk sarana produksinya. Ya. Kita BPDAS Indragiri Rokan mempunyai 2 unit persemaian permanen di Provinsi Riau untuk wilayah kerja 10,5 juta hektar. 10,5 juta, ada 2 persemaian. 2 persemaian, satu di Kota Pekanbaru di Tuah Karya ini di kompleks SKMA, luasnya sekitar 2 hektar. Satu lagi di Kampar di Kuok, kita punya juga 1 unit, masing-masing itu kapasitas produksinya 1 kali periode pembibitan sekitar 400.000 bisa kita buat. Kemudian target tahun ini kita berkurang ya, kita berkurang hanya 240.000. Iya. Biasanya kita bisa sampai 750.000 1 tahun, berkurang. Nah, saat ini kita ada di Persemaian Permanen Tuah Karya yang sebagian bibitnya yang tahun lalu masih kita siapkan untuk mendukung kegiatan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Tadi disampaikan sekitar 400.000 batang kita masih siap untuk mendukung kegiatan RHL tahun ini. Kemudian samping saya juga ada Bu Kiki, ini pengelola di Tuah Karya ini, yang memang tiap hari kita kegiatannya berjalan terus. Kita ada pekerja harian, kemudian juga ada pekerja tetap kita yang tinggal juga di sini mengamankan kegiatan ini. Rencananya memang persamaan ini kita akan alihkan karena SKMA juga dalam proses pengembangan, sehingga kita sudah mendapat alokasi di calon persemaian sekitar 2 hektar lebih sedikit, itu di daerah Rimbo Panjang ya, Rimbo Panjang di Kampar juga. Kampar. Kita sambil menunggu, kita masih tetap di sini. Nanti kalau di sana sudah siap, nanti kita alihkan untuk dari SKMA ini ke daerah. Berarti yang di sini mau dipindah gitu ya? Iya. Gitu. Karena memang itu tadi pertimbangannya SKMA-nya berkembang, pembangunan, sehingga di sini juga menjadi kurang efektif lagi. Ya, terima kasih Pak Kepala Balai. Dengan Bu Kiki. Udah berapa lama di sini? Dengar-dengar dari ujung pandang atau dari mana? Iya Pak, dari Makassar Pak. Dari Makassar. Udah berapa lama di sini? Kurang lebih 9 tahun Pak. Sudah 9 tahun. Oh, kirain baru baru pindah dari Makassar, kirain cuma 1 tahun yang lalu. Udah lama ya, sudah 9 tahun. 2014. Nah, dari 9 tahun ya. 9 tahun mengelola PP terus. Iya Pak. Mengelola PP terus dari 9 tahun yang mengelola PP di sini nih. Kira-kira bibit apa yang paling susah dikembangkan? Ini kan dari biji semua ya? Iya Pak. Ada dari biji semua. Mungkin tahun ini lah, mungkin ada yang bukan dari biji ya. Mungkin ya. Baru mau belajar Pak. Ya mau belajar. Enggak apa-apa. Kita kan semuanya tetap belajar terus ya. Nah, dari tadi yang 9 tahun ini, kira-kira
bibit apa sih kan banyak yang telah dikembangkan di sini itu mesti kan ada yang paling sulit, ada yang paling mudah, Tingkat ada yang matinya, biasa-biasa saja. Iya pak. persen mati yang tinggi Ya, apa? Persen mati tinggi pak, mahoni. mahoni ya, Iya, mahoni, gaharu pak. gaharu, mahoni dan Rewel. nah, Iya. yang paling gampang yang ya tadi presentasi tumbuhnya Kayak pak durian, durian gampang. bisa petai, matoa, Oh itu gampang ya? ya jengkol. Iya iya itu paling mudah Iya, dikembang. Kita kan nggak tahu cuaca. Kebanyakan faktor cuaca pak. Oh, Kan cuaca sekarang nggak menentu pak. Ah, ah, ah. Karena kami udah maksimal mungkin ini harus disungkup gitu. Ternyata ini terlalu lembab iya, juga iya, ternyata. iya, iya, Dibuka terlalu panas. oh kalau mahoni berarti memang Kalau perlu- mahoni pak lebih ke ini pak, hama. Hama? Penggerek batang ya. Oh penggerek batangnya ya. Dia ini pak, bagus gitu kan tumbuh. Heeh. Tapi nanti pas kita pengepakan patah di tengahnya. Patahnya itu oleh manusia tuh. Penggerek Oh batang pak. penggereknya ya karena digerek kan Berlubang, ya. melepas itu ya. Iya iya. Ya kalau yang Pak, gaharu itu kendala selama ini kendalanya seperti itu pak. Heeh. yang gaharu itu kenapa Gaharu susah itu? lambat pak, lambat untuk bertumbuh. Eh, Tapi kan memang kalau gaharu selama ini saya pelajari memang agak lambat memang pak apanya untuk pertumbuhannya. tumbuh. Setahun itu mau 25 cm. Oh gitu. Iya. Tapi untuk memperkembangbiakannya itu daya kecambahnya bagus nggak? Lumayan rewel pak. Rewel ya. Iya 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 iya. Makanya paling sulit itu ya. Sulit itu di sini gaharu sama belum Mahoni. putih. Kayu putih udah pernah pak, coba dulu dapat bibit dari KSDA. Heeh. Dikembangkan pun masya Allah lumayan pak. Iya 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 Kami iya. harus ekstra pak, ekstra disungkup, ekstra Perlakuannya jauh, ya, itu ya. perlakuannya. Iya iya. Tumbuh pun pak dipindahkan lagi pakai sumpit, itu juga iya, itu juga pak sangat sulit. Iya 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 iya. Oke lah kalau itu yang gaharu sama apa? Kayu putih. Mahoni. Nah, yang mahoni itu memang perlu disungkup. Mahoni enggak pak. Hanya penggerek batang saja kan ya. Nah, ketika berhadapan dengan penyakit penggerek batang tadi, Bu Kiki dan kawan-kawan di sini apa yang dikerjakan? Kami ada dua pak pengendalinya, satu pengendali halaman kami langsung buang. Oh iya. Sudah yang sudah kena dibuang. Iya pak. Supaya tidak menular kan? Iya. Oh menular ya? Iya menurut pak. Oh baru tahu saya penggerek batang menular. Itu kan kayak ulet kan? Iya pak. Itu menular ya? Iya. Kirain malah uletnya itu yang berkembang biak gitu, bukan ya? Ya, ularnya itu. Iya ulatnya itu pak. Iya, iya, Berpindah ke maksudnya tanaman kirain yang lain. menular itu Pindah-pindah, levelnya. Iya. Ya maksudnya itu yang, nah, iya iya iya. Terus gini, Pak Bu Kiki, dari 9 tahun tadi, kira-kira bibit apa yang paling laku lah ibaratnya, paling diminati oleh masyarakat itu 9 tahun itu? Jengkol, petai. Jengkol ya, Di sini kan memang penghasil itu ya. di daerah Melayu ini jengkol itu Jengkol dan petai. Jariang ya, Pak. Jariang. Oh, gitu gitu ya, ya. Jengkol dan petai itu ya, yang menjadi apa? Produk. Nangka pak. Nangka apa? Nangka. Nangka buah ya, Pak. Bukan Nangka- sayur kan? Bukan sayur. Kan ada nangka Ada nangka sayur, ada nangka buah biji. Iya pak. nangka sayur. Nangka sayur, nangka buah. Oh, dua-duanya ya. Cempedak. Oh, cempedak. Nah, iya iya iya. Iya. Oh, itu yang laku ya, karena mungkin banyak padang nih ya, Pak. Ya. Kepala-kepala ya. Iya. Bikin Sayur pak. Nah, itu berarti produk yang paling laku itu petai, jengkol, nangka, baik nangka sayur maupun nangka buah ya, cempedak tadi. Berarti ada kurang lebih 5 ya. Dari 5. Dari trennya ini naik ya. Maksudnya dari tahun ke tahun naik atau memang ya dominas atau bukan dominasi ya? Ya misalkan tahun sekarang produksinya 2000 berarti 240 ya, Ya. ribu. Karena sudah ada pengalaman yang paling laku adalah petai, jengkol, mesti kan yang dominan yang paling banyak ya, yang paling banyak dikembangkan ya itu, gitu. Tergantung masa juga pak, permohonan. Oh. Jadi kita juga kan di awal tahun itu
itu menyalayangkan surat Oh, ke beberapa instansi, baik pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk ke KPH juga, untuk meminta usulan-usulan jenis yang oh itu dasar dasar PP itu pembuatan. ya. Di samping Berarti juga tren tahun lalu apa nih yang punya dimiliki jadi perhatian Pak. berarti ada dua metode yang Ya. digunakan untuk itu ya, untuk menghasilkan PP ya. Pertama tadi tren masyarakat, Ya. keduanya yang berdasarkan surat tadi. Ya, surat tadi. Oke. Nah ini sekarang Pak kasih RHL ini, Pak kasih ini, Mas Arif ini. Tanya apa ini? Nah, kita ngobrol aja Mas. Ya memang Mas Arif ini baru ya, jadi Baru sebulan. baru sebulan, tapi mudah-mudahan sudah ini sudah secara filosofinya sudah ngerti. Nah, terkait dengan kebijakan ya pimpinan kita ya untuk RHL berdasar persemaan permanen ya. Kira-kira sebagai kasih RHL apa yang sudah dikerjakan ya? Ya walaupun ini 1 bulan ya Bapak dan Ibu ya, ini baru 1 bulan, tapi setidaknya kan beliau ini juga dulu kasih RHL di BPDSKH ya. Di Kayan. Kalau di sini kita kan baru penol ini 190 yang dari PP. Kalau pemeliharaan juga ada dari PP 700 hektar yang P1. Ini bibitnya memang sudah disiapkan sama manajernya sini Pak Johnson, tinggal diangkut ke lokasi. Jadi pokoknya itu, utamanya itu apa yang diinginkan masyarakat, pihak PP memenuhi. Karena pada dasarnya kita kan swasta kelola ini, bukan lagi vendor. Apa yang diminta masyarakat, kalau yang dia suka pasti dipelihara. Kalau kita ngedrop dari pusat misalnya harus nanam ini, masyarakatnya tidak suka, pasti cuma nanam tinggal pergi, tidak dipelihara. Ini kejadian di lapangan memang begitulah ini. Apa namanya, dari filosofi ini kemungkinan berhasil lebih banyak. Kalau kita ada di Pasaman, Sumatera Barat, kita wilayahnya ada 2 di Sumatera Barat dan di Riau. Di Riau itu kebanyakan kebun sawit. Masyarakatnya ada memang nanam buah-buah ada, cuman lahannya paling besar kebun sawit. Jadi ketika kita nanam di situ RHL lain dengan sawit, kayaknya agak presentasenya kebersaannya agak kurang lah. Tapi kalau kita di Sumatera Barat, kalau memang dia berkebun, orangnya juga topografinya itu naik turun tinggi, berbukit-bukit lah. Nah itu kemungkinan kita punya RHL yang tanaman-tanamannya seperti buah-buah tadi akan lebih besar. Juga kultur di sana beberapa kabupaten memang ada sawit, tapi sebagian besar sawitnya agak kurang dibanding kabupaten-kabupaten yang ada di Riau, karena Riau datar, ya relatif datar lah. Itu jadi memang kalau kita berbicara RHL harus lebih mendalami soseknya dari masyarakat, karena kebijakan sekarang kan kita swakelola, harus ke masyarakat. Itulah ya, hambatan-hambatan pasti ada. Kalau di sana misal di Sumbar itu dia ada milik mama, kalau di Riau tidak seperti itu kulturnya, budayanya. Jadi kalau di Sumbar kita cari lokasi harus ke milik mama, walaupun itu statusnya kawasan, karena bagaimanapun si hutannya Indonesia itu lebih duluan nenek mama yang di sana, karena dari zaman Belanda mereka sudah ada memang administrasi tanah itu. Kalau di Riau ini kan jarang penduduknya, kerajaan kecil di pantai-pantai itu. Kalau di tengah-tengahnya Riau itu kan dulu hutan, jadi yang ada ya sawit. Orang datang nanam sawit, tapi lain dengan yang di Sumbar. Memang dia dari dulu desa-desa di situ kan nanam di bukit-bukit itu. Jadi ya jenis-jenis tanamannya itu yang menentukan betul. Kalau mau berhasil model, kalau disukai masyarakat, insya Allah berhasil. Dipelihara lah terus. Itu Pak. Berarti intinya RHL sudah siap dengan bibit persemen lah ya? Iya, sudah siap. Jadi ini memang nanti dilihat ada juga buah-buahan, jengkol, pete sudah siap. Ini yang terakhir Pak, kepala balik yang terkait dengan pengembangan produk lah ya, pengembangan produk persemen permanen kan ya, baik kualitasnya
terutama kualitas lah, yang terus-terusan kita dituntut oleh masyarakat menghasilkan produk-produk yang tentunya berkualitas. Berkualitas ini ya, dalam tanda kutip kita sering lebih mengedepankan hasil hutan non kayunya. Ya walaupun kita juga harusnya ya mengembangkan juga yang kayu ya Pak Kepala Balai. Tapi tren yang kita hadapi sekarang ini adalah kualitas yang dimaksud adalah mengembangkan kualitas yang menghasilkan HHBK-nya. Harus kita akui lah gitu ya. Nah, untuk meningkatkan tadi kualitas bibit yang menghasilkan HBK berkualitas, entah itu cepat berbuah, buahnya lebat dan sebagainya, ataupun juga kayunya juga cepat dipanen dan sebagainya. Kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan Pak Kepala Balai atau kebijakan apa nanti? Ya, kualitas bibit memang ditentukan dari benih salah satunya, kemudian juga dari perlakuan. Ya. Nah, kita di sini masih menggunakan perbanyakan dengan generatif, artinya dari biji benih yang kita semaikan. Tentu saja kita upayakan sumber benih yang kita pakai itu dari sumber benih yang terbaik atau istilahnya bersertifikat. Seperti jenis dari pinang kita ambil dari Pinang Batara, kita tidak menggunakan lagi pinang lokal, di mana Pinang Batara itu hasilnya memang lebih banyak dan lebih cepat dalam setiap batangnya. Itu didatangkan dari Jambi ya Bu ya? Datang dari Jambi, dari Batara. Demikian juga untuk jenis-jenis lain, sepanjang tersedia sumber benih yang bersertifikat, kita pasti prioritaskan dari sumber benih bersertifikat. Yang kedua, dalam pengelolaan kita juga berupaya untuk terus meningkatkan faktor-faktor pemungkin agar bibit ini tumbuh bagus, kita upayakan juga ditingkatkan. Nah, ke depan memang sesuai arahan dari pimpinan, kita berupaya juga untuk menghasilkan benih-benih berkualitas yang perbanyakannya secara vegetatif atau kebanyakan kita nyambung. Yang kemudian ke depannya lagi kemungkinan kita juga mengikuti dengan perbanyakan kultur jaringan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, untuk jenis vegetatif, perbanyakan vegetatif, kita sudah mengirim teman-teman di sini untuk belajar ke persemaian rumpin di Bogor, kemudian juga ke Lampung untuk belajar bagaimana perbanyakan vegetatif terhadap jenis-jenis yang banyak diminati masyarakat. Dan ke depan kita juga akan meng-hire petani-petani lokal yang penangkar lokal yang memang sudah terbiasa melakukan perbanyakan secara vegetatif. Terima kasih Pak Kepala Balai. Bu Kiki, kira-kira pesan atau saran apa yang Bu Kiki sampaikan ke sahabat kebun berkah ini yang ada di saya ini untuk membuat semangat orang itu membibitkan dan menanam dan memelihara tentunya. Nah, jadi kira-kira Pak Bos ini dari asosiasi Pak ini belum dijelaskan ini. Asosiasi Tani. Asosiasi apa? Ya silakan Pak. Enggak usah. Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa Pak? Jadi dia punya kelompok petani yang memang Ya seperti inilah. seperti ini, membuat bibit, menanam juga. Nah, dari Ibu gimana nih? Ya kira-kira gimana? Pesen aja biar kawan-kawan saya termotivasi. Semangat. Kiat-kiat. Semangat menanam, karena menanam hari ini kedepannya menjadi amal jahiliyah. Amin, luar biasa. Oke, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, terutama kelompok tani yang sudah bergabung di kebun berkah. Itulah sedikit obrolan kami bersama Pak Irfana, beliau Kepala Balai BPDAS Indragiri Rokan, posisi ada di Pekanbaru. Ada Bu Kiki, beliau adalah pengelola persemaian permanen Tuah Karya, posisi ada di Pekanbaru juga ya. Dan bersama Pak Arif Suhasto, beliau adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS Indragiri Rokan. Mari kita coba berkeliling melihat persemaian permanen Tuah Karya yang dikelola oleh BPDAS Indragiri Rokan.
Ini geser ya, geser. Nah, ini dia, ini adalah apa nih Bu? Durian. Durian. Ini durian lokal. Durian lokal. Ini durian lokal. Terus sebelahnya petai. RHL nih. Wah, ini petainya udah tinggi-tinggi banget ya. Itu ini juga Durian. durian juga. Ini pulai ini. Oh yang ada pula itu Mas. Ya. Itu yang harus kita kembangkan. Lewat mana Pak? Mulai ini kayunya kan ya? Iya. Pak itu ya. Iya. Ini kalau panen berapa tahun? Bu? Panen kayunya kan kayu kan ini kan. Kira-kira umur berapa sudah bisa ditebang? 8. 8 ya? Iya. Ini kulai. Ada matoa juga ya. Ya matoa. Ini matoa juga banyak sini. Walaupun dia aslinya kan Papua ya. Iya. Papua, transmigran di sini. Itu yang sebelah sana juga masih kirap? Masih. Masih Pak. Itu gedung apa sebenarnya? Nah ya saya mau tanya juga tadi. Kayak gedung film. Pakaan apa itu? SMA. Oh ini. Ini Batara Bu ya? Pinang ya? Pinang Batu ya Pak. Batara apa yang kali ini? Kemarin bukan Pak. Ini benar. Ini ketapang kencana. Iya. Tapi memang biasanya PP ini menghasilkan berapa? 750.000 sekarang menjadi 240. 240 itu berarti hanya sepertiganya ya. Sepertiganya. Saya tidak temui atensi masyarakat juga sebenarnya lagi meningkat ini. Ya mudah-mudahan Cepat pulih ya. cepat pulih. Cepat pulih. Ini di sebelah sana. Ini rambutan Bu. Iya Pak. Rambutan hijau. Oh rambutan Binjai. Ini ini anu ini dari mana? Dari Binjai atau dari? Ya penjal-penjal itu. Oh iya 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 iya. Namun yang kita ambil dari Binjai ini. Binjai itu Aceh ya. Dari Medan. Bukan di Sumatera. Medan. Ya maksudnya provinsinya. Sumatera Utara. Ini ada apa? Kelor. Daunnya ini. Daunnya lebih runcing. Iberica. Saya sih baru tahu itu Pak, baru 2 tahun tahun kemarin tahun ini. Saya Oh, baru tahu ini kalau usianya 2 tahun. Enggak Pak. Oh iya. Saya Oh, baru. oh baru 2 Ya, kali, 2 kali di tahun kemarin sama sekarang. Kalau biasanya siap tanam berapa bulan kalau kopi? Menurut tinggi Pak, kan tingginya kalau 40 cm. Oh, maksudnya sudah bisa didistribusikan ya? Ya ya. Ini sudah 7 bulan. Bulan Kopi. kopi. Banyak, masih banyak juga yang Ini yang apa? Robusta tuh. diberikan Pak. Oh yang gambut. Iya. Ini ada. Bedanya apa Bu sama yang Robusta Bu sama Arabica? Rasanya. Bukan dari daun beda kayaknya kalau ini. Ini kayak besar ini kopinya nanti. Enggak kayak si Robusta sama Arabica. Ini sampai tinggi ini sopon ini. Nah, suruh Pak Mahendra bikin begini nih, cocok. Gambut. Seumur-umur dia enggak pernah bikin kopi itu persemaiannya. Yang di kayan itu. Enak ini rasanya. kopi itu kan kemarin Ini yang lambat itu ini. Gaharu nih. Nah, ini gaharu. Kurus kecil tapi kalau sudah dicocok di tempat ditanam di tempat yang cocok nanti Langsung cepat Cepat paling. besar Pak. Nah, ini gaharu Mas. Ya. Ini usia berapa bulan Bu Kiki? Dari setahun. Setahun ya? Iya, 11 Lambat ya. 10 bulan Pak ini. Waduh, masih segini ya. Iya. Pantas tadi yang paling susah ya tadi ya, karena lambat tumbuhnya plus perlakuannya juga ini ya. Iya. Selamat pagi Bu. Satu hari bisa berapa polybag Bu ya? Kadang kalau tanah kering bisa sampai 5-6 batu, tapi kalau tanah basah ya agak lambat sedikit Pak. 6 batu Bu. 6 batu kira berapa? Satu batu tuh berapa polybag biasanya? Oh, kalau isi 20 100 200 batu. Oh, Kalau isi 18 beda, dapat 1000 atau 800-an. polybag satu hari. Oh iya, Tapi kalau tanah basah ya agak lambat. agak lama. Kalau tanah kering cepat kan. Ini mending kan tanah enggak? Ini agak kering ya Bu ya? Iya. Yang semalap kan
Beda bentuknya kalau Oh iya. basah itu Pak. Lebih menggumpal. Nah, menggumpal diri kan ini kan Masih kering. masuknya susah Bu ya. Iya, masuk susah. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, sama. Iya. Kenapa? Ujian UKK, Pak. Ujiannya diambil pipinya gitu. Maya tuanya subur-subur. Oh iya nih, Maya tua. udah tinggi-tinggi banget nih. Ini berapa lama Bu? Berapa bulan Bu? Ini cepat. Cepat ya Pak? Baru keluar. Iya, Gimana Kak? pas keluar udah jangan Oh, Pecah, pecah Kecambah. ini berkecambah.